Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probo, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini kita ada di tahun yang baru dan dengan tema atau visi sepanjang tahun ini adalah tahun 2025 adalah tahun penuaian. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Hatinya kami naikkan syukur Tuhan, kami sudah menginjak di tahun yang baru. Mari Allah Roh Kudus sendiri kiranya mewahyukan hikmat dan menuntun kami apa yang kami harus lakukan di tahun 2025 ini. Terpuji namamu, hormat kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat penerobos, bacaan kita dari Mazmur 27 ayat ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, Tuhan mau kita menantikan Tuhan di tahun 2025. Percayalah saudara, di sepanjang tahun ini kita akan melihat penuaian yang luar biasa. Apa yang saudara tabur di tahun 2024, saudara akan tuai di tahun 2025. Tapi untuk kita menuai, saudara perlu sabar. Nantikanlah Tuhan. Dan dalam menantikan Tuhan kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Kenapa? Ya, pastinya ada banyak hal yang harus kita hadapi dan harus kita lalui di tahun 2025 ini. Nah saudara, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Seperti yang kita sering dengar ayat ini, Yeremia 17 ayat 5-8. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi sepanjang tahun ini mari saudara, andalkan Tuhan, taruhkan pengharapan kepada Tuhan. Dan kita percaya janji Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Jadi saudara, di tahun ini adalah tahun yang penuh ketidakpastian saudara. Menjelang hari kedatangan Tuhan, maka dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 12, iblis turun ke bumi dengan geram yang makin dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat. Dan apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini bisa saja terjadi bencana alam akibat perubahan iklim yang makin hebat, peperangan yang makin intens, dan krisis ekonomi yang semakin menjadi-jadi. Saudara bisa bayangkan banyak tenaga teknologi modern yang menggantikan tenaga manusia, saudara. Ya, jadi akibatnya banyak pengangguran, dan dengan banyaknya pengangguran sedangkan kebutuhan terus jalan ya saudara ya, kebutuhan hidup manusia, akibatnya banyak orang yang melakukan kejahatan dan hal demikian tidaklah baik saudara. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Saudara harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya dan menaruhkan harapan kita kepada Tuhan. Saudara perlu ingat, kita ini ada di akhir dari akhir zaman saudara. Dan sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1-9 dikatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Menjelang hari kedatangan Tuhan, hari di mana kita ada di penghujung dari akhir zaman ini, maka kita ketahui apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 tadi, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wah, banyak orang menjadi hamba uang saudara. Mereka gak punya waktu untuk Tuhan. Kenapa? Karena bunyinya seperti satu lagu yang sering kita dengar ya. Apa yang dicari orang uang, gitu ya saudara. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Nah saudara, banyak orang terlalu sibuk untuk mencari uang sehingga gak punya waktu buat Tuhan Yesus. Padahal Tuhan adalah sumber segalanya. Saudara bisa sehat karena Tuhan, saudara diberkati karena Tuhan, saudara bisa melakukan banyak ide kreatif semua juga karena Tuhan. Jadi sebetulnya yang harus kita
fokus pada hari-hari ini adalah perkara di atas lebih daripada perkara di bumi. Banyak orang tidak mengerti itu. Ya, jadi apa yang dilakukan manusia akhir zaman, mereka akan dikatakan di bacaan tadi 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, membual dan menyombongkan diri. Firman Tuhan katakan apa sih yang perlu kita sombongkan? Yang ada pada kita semua datangnya daripada Tuhan. Jadi nggak boleh sombong ya saudara. Menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Kita tetap mari introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita ada di dalam kondisi yang dikatakan manusia akhir zaman yang melakukan hal demikian. Tidak peduli agama dan tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Hawa nafsu amarah menguasai lebih dominan daripada sabar ya saudara. Dan garang, artinya garang itu suka marah saudara. Baru omongan sedikit langsung doanya tinggi. Nah inilah pemarah atau garang. Tidak suka yang baik dan tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ibadah si rajin saudara, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wah rajin ibadah. Tapi mereka khawatir, mereka takut, putus asa, kehilangan pengharapan, enggak percaya kepada Tuhan lebih lagi. Ada enggak demikian? Ada saudara ya. Jadi lebih dikatakan secara lahiriah mereka beribadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu. Dan apa yang terjadi pada manusia akhir zaman dikatakan walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sepertinya selalu ada dalam segala kegiatan aktivitas rohani. Tapi ketika diperhadapkan kepada praktek, maka ia lari daripada proses itu. Karena tidak tahu kebenaran. Kalau mereka mengenal kebenaran, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Iman yang tidak tahan uji adalah iman yang tidak semakin bertumbuh, tidak semakin dewasa, tidak semakin mengenal Tuhan. Tapi iman yang dikatakan bobrok atau tidak tahan uji adalah ketika diproses ia mental saudara. Ia marah, sakit hati, kecewa, tinggalkan pelayanan, tinggalkan ibadah, bahkan pindah gereja. Ini adalah orang-orang yang mempunyai iman yang tidak tahan uji. Seorang yang tahan uji mau diproses kayak apapun dia akan berkata, ku kan berdiri di tengah badai. Dia tidak akan menyerah, dia tidak akan mundur, matanya fokus tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan setiap kehinaan yang dihadapinya dan terus pikul salibnya, selesaikan sampai garis finish. Apa yang dimaksud garis finish? Garis finish adalah ketika kita dipanggil Tuhan atau ketika kita diubah dalam tubuh kemuliaan. Itu adalah garis finish kita semua. Bertahan saudara, tinggal sedikit waktu lagi. Biarlah pada saat Tuhan datang, kita kedapatan sedang melakukan pekerjaannya. Amin. Tetap bertahan ya. Jadi saudara, memasuki tahun yang baru ini, kita akan menghadapi kondisi yang seperti demikian. Ya karena itu Tuhan pesan sama kita, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Tetap sabar nantikan Tuhan, ia pasti muncul bagaikan fajar. Nantikan Tuhan, percaya pertolongannya tidak pernah terlambat. Nantikan Tuhan, percaya kita pasti keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Nantikan Tuhan, ia pasti memulihkan kehidupan kita. Amin. Nah saudara, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dan kita akan melakukan seperti apa yang terdapat dalam Mazmur 123 ayat kedua. Kita baca ya, Mazmur 123 ayat kedua. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai ia mengasihani kita. Ya, itulah yang harus kita lakukan saudara, menanti-nantikan Tuhan. Seperti seorang dikatakan, seperti hamba laki-laki memandang tangan tuannya, seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Dan demikianlah kita seharusnya memandang, menantikan Tuhan mengasihani kita. Saya punya anjing di rumah saudara. Kalau saya makan dia liatin saya makan. Dia liatin terus sampai saya kasihan juga gitu ya. Akhirnya saya kasihlah makanan itu. Nah demikian juga seharusnya kita bersikap kepada Tuhan.
yaitu menanti-nantikan Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan, terus rindukan Tuhan, pasti Tuhan akan mengasihi saudara. Amin. Nah saudara, mata kita biarlah tertuju kepada Tuhan. Artinya kita harus berharap hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Jangan taruhkan pengharapan saudara kepada apapun di luar daripada Tuhan. Karena pengharapan kepada yang lain itu tidak akan pernah mendatangkan kepastian. Saudara, kita harus pegang prinsip ini. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran, ya. Yang saudara lihat di depan mata saudara adalah wah, ekonomi saudara lagi merosot, ya. Keuangan saudara sudah mulai menipis, ya. Keadaan saudara demikian hari ini yang dilihat nggak ada saudara. Di tabungan mungkin tinggal 100.000, ya. Dompet saudara wow tinggal 10.000. Terus bagaimana saudara menjalankan hidup masih awal bulan nih atau masih awal tahun begitu. Hai saudara, kita harus berkata, kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Kebenarannya adalah Allahku sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluan saudara saya menurut kekayaan kemuliaannya. Kebenarannya adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kebenarannya adalah burung di udara dipelihara, bunga bakung diberi keindahan, apalagi kita saudara manusia yang diciptakan dengan mulia. Amin. Nah saudara harus percayakan kebenarannya. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan dengan kuasa bilurnya telah menjadikan saudara sembuh. Kenyataannya dokter berkata kanker stadium 4. Nah, saudara, bagaimana sikap kita? Percaya, tunduk kepada kebenaran bahwa dengan kuasa bilur Tuhan Yesus bisa memberi kesembuhan buat kita, menggantikan yang rusak dengan yang baru. Nah, itulah saudara yang harus kita pegang ya saudara. Jadi saudara, dikatakan juga dalam Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Iya saudara, jadi kita terus nantikan Tuhan ya saudara ya. Dan kita menaruh harapan akan kebenaran firman-Nya. Jadi saudara, memang menanti-nantikan Tuhan, rasanya lama bener gitu ya. Kok kayaknya belum kita terima sampai hari ini. Hai saudara, berpikirlah bahwa sebentar lagi kita akan menerima. Saya selalu berpegang pada satu prinsip seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang titik terendah saudara. Di titik terendah semangat, karena di situ kita akan lihat Tuhan memuliakan atau mengangkat kita saudara. Seperti contohnya siapa? Contohnya adalah di titik terendah Sadrak, Mesak, Abednego. Dia harus masuk ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap percaya. Dia tetap nantikan Tuhan. Dia berkata kalau Tuhan mau luputkan aku dari api itu Tuhan bisa lakukan. Tapi kalaupun tidak, aku tidak mau menyembah kepada patung itu. Ini adalah sikap orang yang menantikan Tuhan. Dan kita tahu ceritanya ketika ia tetap dibuang ke dalam api yang dipanaskan itu saudara, disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi saudara, demikian juga tentang Daniel, titik terendahnya adalah dia harus dibuang ke gua singa dengan singa-singa yang lapar. Tetapi Daniel fokus, tetap berdoa. Dia tidak berhenti berdoa. Ketika dia tetap berdoa di titik terendahnya, di situ ia melihat kuasa Tuhan yang hebat. Hingga ia pun dimuliakan, diberi kekuasaan selama pemerintahan Raja Darius. Dan demikian Sadrak, Mesak, Abednego diberi kekuasaan atas wilayah Babel. Jadi saudara, jangan pernah takut titik terendah. Mungkin kau hari ini ada di titik terendahmu. Keadaan ekonomi tidak pernah kau rasakan seperti hari ini. Mungkin engkau dalam keadaan titik terendah di mana sakitmu bertambah parah, hasil pemeriksaan dokter mulai menyebar. Tetapi saudara, percayalah, di titik terendah ketika engkau tetap fokus kepada Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan hebat, mengangkat engkau tinggi, memuliakan saudara dan saya. Amin. Tetap semangat, kita punya pengharapan selalu di dalam Tuhan. Ya saudara, dan mungkin itulah yang kita alami pada hari ini. Tetapi percayalah, dikatakan dalam Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan.
Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Iya saudara, banyak sekali kita dibebaskan, mengalami pembebasan dari Tuhan. Pembebasan dari rasa putus asa, pembebasan dari rasa khawatir, pembebasan dari amarah, gak bisa ngampuni. Saudara dibebaskan dari keterikatan saudara akan kuasa-kuasa gelap. Dan banyak sekali pembebasan yang sudah Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Dulu kita pemarah, tapi hari ini saudara sudah jadi peramah. Banyak pembebasan yang Tuhan sudah lakukan. Dan Dia adalah Tuhan yang setia. Kalau Dia mulai bekerja dalam hidup saudara, Dia membebaskan saudara, maka Dia akan terus bekerja sampai saudara sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Kuncinya cuma satu kata, tekun. Tekun, itu yang harus kita lakukan. Tetaplah lakukan apa yang baik. Jangan kau menjadi lemah. Jangan berhenti melakukan kebaikan. Sebab kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Nah saudara, jadi tahun ini adalah tahun penuaian. Tahun penuaian saudara. Semangat saudara, apa yang kita tuai? Ada beberapa yang dicatat tentang tuaian yang kita akan peroleh di sepanjang tahun ini, yaitu yang pertama tuaian jiwa-jiwa. Wah saudara, kita sedang menanti-nantikan ini bukan? Tahun di mana Tuhan melawat bumi, bumi dilawat banyak jiwa-jiwa. Mereka orang yang belum mengenal Tuhan, mereka orang yang dalam keadaan putus asa, kehilangan pengharapan. Mereka datang mencari Tuhan dan mereka butuh saudara dan saya. Ayo perlengkapi diri kita, siapkan diri kita menjadi murid yang baik agar kau siap memuridkan pada hari itu tiba. Hari Tuhan melawat bumi, banyak jiwa yang akan bertanya tentang Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang mau dimuridkan hari ini, belajar jadi murid yang baik, maka engkau akan siap jadi pemurid. Engkau akan siap jadi penutas amanat agung, menuai jiwa bagi Tuhan. Nah inilah yang Tuhan akan berikan buat kita di tahun-tahun ini saudara. Ya sampai tahun 2033 banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa ini adalah masa penuaian. Sampai tahun 2033 adalah akhir dari masa tuaian besar. Tuhan bisa datang di tahun 2033. Tapi bukan Tuhan pasti datang. Tuhan bisa datang saudara. Persiapkan diri saudara. Kita tinggal beberapa tahun lagi menginjak tahun 2033. Mari perlengkapi diri saudara menjadi murid yang baik. Untuk engkau siap jadi pemurid atau penuntas amanat agung. Tuaian yang kedua adalah tuaian buah roh. Tuaian buah roh saudara. Saudara harusnya mengikut Tuhan sekian tahun. Harus saudara berubah. Saudara harus memiliki buah-buah roh. Apa buah roh? Ya saudara nanti baca Galatia 5 ayat 22-23 ya. Ada 9 buah roh yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya untuk kita memperolehnya. Mengikut Tuhan harus lebih punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, kesabaran dan buah-buah roh lainnya. Penguasaan diri di urutan yang ke-9. Ya saudara, itu yang harus kita miliki. Oleh karena itu saudara, semangat saudara. Inilah tuaian yang kita akan peroleh, tuaian jiwa-jiwa, tuaian buah-buah roh. Dan yang ketiga adalah tuaian berkat. Wah saudara, kalau tuaian berkat semangat ya saudara. Nah ini adalah janji Tuhan, tuaian berkat. Seperti dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai dengan ke-11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Ya saudara, ini janji Tuhan. Saudara mau menikmati yang dikatakan di sini, kota yang tidak didirikan, yang tidak mereka isi, sumur yang tidak mereka gali, kebun anggur yang tidak mereka tanam. Artinya saudara menerima berkat-berkatnya ya. Kejutan-kejutan saudara terima. Ya saudara yang belum punya rumah, di tahun ini saudara percayalah satu hari tiba-tiba ada orang yang datang kepada saudara berkata, aku gak tenang, Tuhan bicara sama saya untuk saya berkati kamu, pakai rumah saya yang kosong. Wah saudara, disuruh pakai rumah gratis, gak usah bayar listriknya. Wah luar biasa bukan?
Jangan heran kalau tiba-tiba ada orang telepon saudara, tolong ambil di showroom. Tuhan bilang sama saya harus beliin kamu mobil. Itu ada mobil inovasi ini, saudara ambil di showroom. Wah, saudara bilang gak usah. Wah, jangan nanti Tuhan marah. Wah, keren banget ya saudara. Ya saudara, akan menikmati tuaian yang luar biasa di sepanjang tahun ini. Amin, semangat. Tapi ingat, ada caranya, yaitu apa? Lewati padang gurun saudara. Lewati dengan penuh ucapan syukur. Lewati goncangan, lewati masalah saudara dengan mata tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan kehinaan dan terus tekun pikul salib saudara. Artinya maju terus. Dan ini adalah GOB. Saudara tahu GOB, Generation of Breakthrough. Artinya generasi penerobos, pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Wah gitu saudara ya. Jadi nggak berhenti. Walaupun yang dilihat itu mengecewakan, yang didengar itu sangat menyakitkan, yang dihadapi sangat menakutkan, tapi seorang penerobos tidak akan berhenti. Dia tetap berdoa, dia tetap beribadah, dia tetap melayani, dia tetap baca firman, dia tetap praktekkan firman di setiap kesempatan. Ini baru penerobos. Saya percaya bagi setiap para penerobos selalu ada pemulihan. Bagi setiap penerobos selalu berkemenangan. Bagi setiap penerobos ia pasti akan diubahkan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kalau di ayat 12-nya pesan Tuhan di mana Tuhan kata hati-hati. Coba kita baca dulu Ulangan 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Iya, berhati-hati saudara. Ketika saudara mendapatkan tuaian berkat, Tuhan bilang hati-hati. Kenapa? Supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tuhan bilang hati-hati, jangan sampai lupa Tuhan. Biasanya kalau orang udah diberkati lupa Tuhan saudara. Waktu punya masalah, datang sama Tuhan tersungkur tiarap. Tapi ketika diberkati mulai banyak kesibukan dan urusan. Gak boleh ya saudara ya, Tuhan sudah pesan hati-hati, jangan lupakan Tuhan ketika kita menuai berkat. Nah inilah saudara yang Tuhan janjikan buat kita, juga dikatakan dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Iya, jadi berkat Tuhan yang membuat kita menjadi kaya. Bukan karena susah payah saudara, jerih lelah saudara, tapi Tuhan yang memberkati hasil usaha saudara. Jadi percayalah saudara, tuaian berkat di tahun ini saudara saya pasti menerimanya. Amin. Yang penting adalah fokus ya, menghadapi apapun masalah di depan saudara. Ingat rumusnya, karena masalah adalah ujian yang harus saudara selesaikan. Kalau ada ujian gimana, mikir bagaimana menjawabnya. Bukan marah ya saudara ya, mikir bagaimana menjawabnya. Saya percaya Tuhan kalau beri soal ujian buat kita tentunya sudah diberikan pelajarannya buat kita semua. Nah saudara, yang keempat adalah tuaian di bumi. Saudara, apa maksudnya di sini? Malaikat akan menuai di bumi dengan mengumpulkan orang fasik untuk penghukuman Allah. Wow saudara, yang akan terjadi hari-hari ini, orang fasik akan dikumpulkan untuk menerima penghukuman daripada Allah. Pastikan saudara tidak disebut orang fasik, tapi kita adalah orang benar. Karena Tuhan akan memisahkan terlebih dahulu adalah ilalang daripada gandum. Tuhan akan memisahkan terlebih dahulu adalah ikan-ikan yang rusak dari ikan yang baik. Jadi oleh karena itu pastikan saudara adalah gandum bukan ilalang yang terlebih dahulu dipisahkan. Untuk apa? Menerima penghukuman Allah. Nah saudara, inilah beberapa hal yang saudara harus perhatikan di dalam tahun penuaian. Yang pertama, akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Wow, ini disebut Pentakosta ketiga. Kita sedang menantikan dan memang sudah berlangsung dan terus akan berlangsung sampai satu hari saudara akan terheran-heran. Orang akan terheran-heran melihat saudara dan saya. Seperti Petrus ketika penuh Roh Kudus di hari Pentakosta. Maka ia berkata-kata 2-3 menit 3.000 orang dimenangkan. Saudara bisa bayangkan 3.000 orang memberi dirinya dibaptis. Dan tahun ini ya, tahun-tahun ini adalah tahun yang sangat membuat kita bergairah. Karena Tuhan punya janji Roh Kudus yang disurahkan kepada saudara ini adalah
Roh Kudus dengan kuasa yang lebih dahsyat lagi. Hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Sehingga saudara akan menjadi orang yang berbeda. Orang akan melihat saudara terheran-heran. Karena saudara akan mulai lebih lagi dibuat Tuhan fokus kepada Tuhan. Bahkan Tuhan memperlengkapi saudara dengan tanda heran, kuasa dan mujizat. Nah ini saudara yang harus kita lakukan. Tapi ingat Ulangan 11 ayat 13 dan 14 katakan demikian. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Iya saudara, luar biasa bukan? Ini yang Tuhan janjikan buat kita. Tapi ingat syaratnya, sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang suku sampaikan kepadamu. Jadi saudara lebih fokus lagi dalam beribadah. Dengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan firman yang saudara baca dalam pembacaan Alkitab secara pribadi, saudara dengarkan baik-baik, yaitu dengan cara mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kata segenap hati dan segenap jiwa adalah fokus saudara. Hati saudara, jiwa saudara sungguh menanti-nantikan Tuhan. Merindukan Tuhan, lapar dan haus. Dan semua ini harus disengaja. Saudara gak bisa lagi seperti dulu. Ayo datang nanti WBI, nanti datang ibadah ya doa puasa. Gak perlu digituin lagi. Tapi saudara harus sengaja untuk datang. Sengaja untuk melakukannya. Nah inilah yang Tuhan mau kalau saudara mau menerima janji Tuhan, yaitu tuaian berkat, tuaian jiwa-jiwa dan juga buah-buah roh dalam hidup saudara. Nah yang saudara harus perhatikan juga selain Roh Kudus yang akan dicurahkan dengan dahsyat adalah tahun penuaian ini adalah hukum tabur tuai ya saudara ya. Jadi ingat, apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Kalau tabur banyak, nuai banyak. Tabur dikit, nuai dikit. Enggak nabur, enggak ada tuaian saudara. Jadi oleh karena itu fokuslah untuk melakukan apa yang baik. Selagi saudara bisa melakukan hari ini, lakukan saja yang baik. Jadi untuk hari ini Tuhan sudah prepare, Tuhan sudah siapkan untuk kita melakukan pekerjaan baik. Saudara hanya perlu lakukan atau tidak. Itu adalah keputusan atau pilihan yang saudara harus pilih. Tapi mari firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Maka engkau akan menuai pada waktunya kalau kau tidak menjadi lemah. Jangan pernah menjadi lemah saudara. Tetap lakukan kebaikan, lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Walaupun jangan mempengaruhi saudara. Tetap lakukan kebaikan. Demikian sahabat Barnabas. Biarlah di tahun yang baru saudara semangat karena kita akan menikmati ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Walaupun saudara harus melewati masa-masa sulit, tapi tetaplah fokus kepada Tuhan. Saudara akan melihat pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Sahabat Barnabas, saya akan berdoa buat sahabat Barnabas yang mungkin hari ini saudara memasuki tahun 2025, di awal tahun saudara sudah lemah, gak punya semangat, saudara putus asa. Saya mau katakan ayo bangkit, semangat saudara. Karena awal tahun saudara sudah gak punya semangat, bagaimana saudara bisa menjalani sepanjang tahun ini? Kita perlu semangat dan semangat datangnya daripada Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat Barnabas. Haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu memberi semangat yang baru buat kami. Tuhan yang setia mengajar membimbing kami. Mari Allah Roh Kudus biarlah kiranya pengurapan Tuhan yang dahsyat turun bagi kami semua yang menonton program ini. Kami dibangkitkan semangat kami dan kami dikuatkan dan mampukan kami meneguhkan hati kami menjalani sepanjang tahun bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami pasti bisa, kami pasti menang. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat Barnabas, biarlah tetap semangat. Saudara nantikanlah Tuhan, kuatkan teguhkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap mengundang sahabat Barnabas, mari bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Dan mari kita bersama-sama ikut dalam doa pagi dan pemuritan seminggu 2 kali. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.